Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Business Forum. Seperti biasa kita selalu hadir setiap hari Kamis ya Tribuners, dan tentunya saya ditemani oleh kedua narasumber yang luar biasa pastinya. Baik, Tribuners, dan seperti biasa, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, saya tentunya ada di studio dan kedua narasumber saya ada di kantor masing-masing nih sepertinya. Kalau kita lihat dari latar Zoom mereka ya masih di kantor masing-masing. Masih semangat pastinya ya. Dan langsung saja saya menyapa. Yang pertama ada dosen Fakultas Teknik atau pakar transportasi Universitas Hasanuddin, ada Bapak Dr. Eng M. Isran Ramli STMT. Assalamualaikum Pak Isran, apa kabar Pak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sukma, alhamdulillah sehat. Selamat sore semuanya pemirsa, Pak Putu. Ya. Baik. Yang kedua ada General Manager Garuda Indonesia Brand Office Makassar, ada Bapak Putu Teddy Wirawan. Ya. Halo Pak Putu, Pak apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mbak Sukma, selamat sore Tribuners, selamat sore Pak Ramli, salam kenal. Saya Teddy dari Garuda. Baik Tribuners, itu dia dua narasumber saya dan kita akan berbincang-bincang, kesannya santai saja, kita sharing-sharing ya, dimana tema yang kita usung pada kesempatan kali ini adalah larangan mudik dan imbas ke korporasi penyedia jasa transportasi ya. Memang beberapa waktu terakhir ini bahkan mungkin sejak awal-awal puasa memang pemerintah juga sudah mencanangkan ya terkait larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tribuners. Dan ini juga sudah ada aturan ya, adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang penyediaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan ya. Jadi kalau kita lihat juga di mana mungkin sudah banyak tersebar informasi-informasi juga yang sudah marak di media-media online, di mana berlaku untuk H+ ini ya, H+7 ya, penyediaan mudik dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2021 ya. Jadi tentunya dengan adanya larangan ini tentunya akan berdampak pastinya terhadap perekonomian juga ya, khususnya mungkin di salah satunya di sektor transportasi nih, dan khusus di maskapai penerbangan juga sudah ada Pak Teddy nantinya juga akan ngobrol-ngobrol sama kita. Tapi mungkin baiknya kita mendengarkan langsung dari Pak Teddy dulu nih sebagai dari maskapai penerbangan ya, dari Garuda ya, untuk menanggapi terkait larangan mudik ini yang dimana emang sudah 2 tahun berturut-turut dari pandemi COVID-19 kita jarang mudik, dan tahun ini juga kembali lagi diberlakukan oleh pemerintah. Jadi mungkin langsung saja Pak Teddy lebih ke bagaimana sih pendapat secara umum ya terkait pihak dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Silahkan Pak Teddy. Ya, terima kasih Mbak Sukma. Terkait dengan peraturan baru ya SE nomor 13 di 2021 ini, memang secara komersial kita akan berdampak Mbak, kurang lebih 40-50% pengurangan frekuensi penerbangan, itu kalau kita lihat dari sisi komersialnya. Tapi balik lagi, Garuda Indonesia sebagai national flag carrier juga punya visi sosial yang itu mensupport semua kebijakan pemerintah, khususnya pada saat pandemi COVID ini. Kita punya semangat untuk memutus atau menekan penyebaran COVID-19 ini. Jadi dengan penerapan peraturan yang baru itu, kita support atas peraturan itu untuk yaitu menekan penyebaran COVID-19. Karena kita lihat beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang memang ada banyak kasus tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain di mana terjadi peningkatan penyebaran COVID yang cukup signifikan. Yaitu yang
kita punya visi sosial untuk menekan angka itu. Jadi kita dari Garuda Indonesia memang ya tadi disampaikan secara komersial memang ada penurunan secara frekuensi, tapi satu sisi juga kita ingin menekan itu. Kurang lebih itu. Ingin semuanya berlalu gitu Pak Teddy ya. Betul. Jadi memang untuk memutus mata rantai COVID ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama semua sektor, semua pihak gitu ya, termasuk dari maskapai penerbangan. Nah, lanjut mungkin Pak Teddy, sebelum saya ke Pak Isran, saya masih ke Pak Teddy dulu, kira-kira impact-nya ini untuk Garuda. Tadi kan kalau disampaikan, oke, memang ini berdampak secara, pasti berdampak lah ya, dimana kan pasti kalau misalnya Garuda tidak terbang nih, ya kan, tidak ada transaksi, tidak ada pemasukan juga pasti untuk Garuda Indonesia ya. Nah mungkin boleh kira-kira sebesar apa sih, bagaimana sih impact atau dampaknya yang dirasakan maskapai Garuda Pak dengan ini lumayan panjang loh. Kemarin juga saya sempat wawancara dengan Pak Berton ya, itu dia mengatakan bahwa per hari itu di menjelang sekarang memang sampai 1.000 lebih, 1.100 lah rata-rata penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin nih, mungkin ke Jakarta, kemana, ke Timika dan segala macam. Nah, ketika misalnya ini ditiadakan atau mungkin hanya boleh, kan ini juga kalau kita lihat dari aturannya ada pengecualian ya, ada pengecualian yang mungkin diperbolehkan, ada juga yang tidak untuk domestik dan segala macam. Nah, dampaknya deh Pak Teddy ya bagi Garuda sendiri mungkin khusus di Kota Makassar. Ya, seperti tadi disampaikan Sukma, secara komersial dampak kita untuk Garuda sendiri itu kita kemungkinan akan terjadi penurunan frekuensi sekitar 40-50% per harinya. Dari yang biasanya kita rata-rata ada sekitar 20 flight dari Makassar ke seluruh daerah, itu mungkin pada periode itu tidak lebih dari 15 flight per harinya. Hanya 15. Ada kadang yang satu hari itu cuma 6 flight kita terbang. Memang karena ada pembatasan betul. Bedanya dengan di tahun sebelumnya itu, kalau tahun sebelumnya secara tegas pemerintah melarang airline ya untuk terbang ke beberapa sektor, pembatasan beberapa sektor. Cuman tahun ini memang hanya saja pengetatannya ada pada saat screening pelaku perjalanannya, di mana ditambahkan beberapa dokumen-dokumen tambahan persyaratan untuk para pelaku perjalanan. Gitu. Jadi impact-nya penurunan mungkin secara komersial sekitar 40-50% ya. Dari sisi penumpang, betul. Namun di satu sisi juga memang by design manajemen kami sudah mulai mengganti revenue stream kita, Mbak. Dari yang sebelumnya fokus penumpang, kita akan coba fokus ke kargo untuk tetap menjaga untuk menjaga tetap performance kita agar tetap airline tetap bisa beroperasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Teddy juga sudah lama juga ya, sejak mungkin di Mei, Juni kemarin juga ada khusus yang mengirim paket itu ya yang diluncurkan oleh Garuda Indonesia, dan mungkin juga ini bisa dimaksimalkan nih di momen ini kan orang mungkin karena larangan mudik Pak Teddy ya, dari Jakarta mungkin bisa kirim barang dari Jakarta, dari Makassar nih mau kirim ke opor gitu ya, ketupat kemana ya kan, itu bisa melalui layanan kargo dari Garuda Indonesia ya, seperti itu. Saya mungkin ke Pak Isran. Saya ke Pak Isran lagi ya Pak ya. Kita tahu Pak, kalau biasanya nih sebelum pandemi COVID-19 itu kan semua sektor, hampir semuanya sektor panen nih, apalagi maskapai penerbangan Pak. Orang mudik biasanya juga traffic penumpang naik drastis gitu Pak ya, belum lagi biasanya juga untuk minimalisir ada penumpukan, biasanya juga harga tiket juga mulai naik dan segala macam ya. Artinya memang kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kita komparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya panen, tiba-tiba sekarang tadi Pak Teddy bilang wah turun mungkin 40-50% untuk dari sisi traffic penumpang. Nah kalau dari pandangan Bapak nih, dari pakar transportasi, kira-kira bagaimana melihat situasi ini Pak? Ya, jadi sesungguhnya kan kita harus sama yang disampaikan inline dengan pandangan yang disampaikan Pak Putu atau Pak Teddy tadi, bahwa kan sesungguhnya kita ini masuk kepada situasi pandemi
ya, yang tentunya tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi hampir seluruh dunia mengalami itu, ya. Nah, merefleksikan pengalaman kita selama kurang lebih 1 tahun terakhir, ya, dan kalau bisa kita katakan bahwa ini kan sebetulnya periode Lebaran yang kedua, ya. Di tahun lalu kita ada pengalaman, dan tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah tahun lalu juga sudah dievaluasi efektivitasnya di dalam menekan dampak laju peningkatan masyarakat kita yang terpapar begitu, ya, terpapar COVID-19, sehingga mungkin untuk periode Lebaran tahun ini pemerintah saya pikir cukup tegas untuk mengambil langkah-langkah, ya. Walaupun sesungguhnya kita juga menyadari itu semua, seperti yang Pak Teddy tadi sampaikan, bahwa untuk maskapai penerbangan misalnya itu kan kurang lebih, kalau saya bahkan prediksinya kalau ketat betul aturan ini diberlakukan di lapangan itu bisa sampai 50% ya Pak Teddy, ya, tergerus itu. Belum lagi untuk sektor transportasi darat, laut, dan kereta api, tentunya ini juga akan berdampak yang cukup signifikan. Nah, namun demikian, karena kita berada pada situasi pandemik, mau tidak mau langkah ini sebetulnya kita ambil bersama, ya, tentunya di dalam konteks yang seperti Pak Teddy tadi sampaikan, bahwa ini untuk kebaikan masyarakat kita bersama ke depan, ya. Istilahnya kalau mungkin kita umat Islam, mungkin juga Pak Teddy di umat Hindu, Pak, ya, atau di agama Pak Teddy sebagai orang Bali, kan ada istilahnya kita dalam sekian rentang waktu setahun ada harus berpuasa. Kalau umat Islam kan diminta puasa selama sebulan di Ramadan sebagai wujud daripada kita itu empati kita terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat kita yang tidak semua berada pada kelompok yang berpunya begitu, ya. Nah, saya kira kalau dibawa ke analogi ini, situasi ini sama persis dengan situasi tersebut, yaitu di mana tentunya kita mengharapkan operator misalnya yang selama ini kalau musim mudik Lebaran seperti ini bukannya justru panen begitu, ya, seperti yang disampaikan Mbak Sukma tadi, lonjakan penumpang justru naik menjadi kadang sampai 2-3 kali lipatnya, gitu. Betul. Namun 2 tahun terakhir ini, 2 periode Lebaran sampai dengan yang kedua ini, kelihatannya kita berada pada situasi yang seperti inilah, sehingga memang ya apa boleh buat. Saya kira seperti yang Pak Teddy tadi sampaikan, operator-operator transportasi atau angkutan memang dituntut untuk berinovasi, ya, membuat kreativitas, sumber-sumber pendapatan baru yang dapat di-create dengan kondisi pandemik seperti ini. Contoh misalnya dengan kondisi ini kan sebetulnya lonjakan belanja-belanja online dari masyarakat kita, kemudian dampak turunan daripada belanja online itu misalnya adalah adanya peningkatan demand daripada pengiriman barang yang tentunya seperti yang Pak Teddy juga tadi sampaikan, itu coba Garuda misalnya masuk ke ranah itu lebih jauh untuk menopang minus pemasukannya dari sisi sektor penumpang, gitu. Nah, ini memang hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, tetapi demi suatu hal tujuan yang lebih besar ke depan, kalau diistilahkan dengan sakit, ya ini pil pahit yang harus kita telan, tetapi untuk kesehatan kita yang lebih baik ke depan. Saya kira itu dulu dari kami, Mbak, untuk masalah ini. Ya. Iya, baik Pak Isran, ini memang sama cocok ya Pak ya.
kita ketika momen-momen seperti ini atau mungkin apalagi di sektor transportasi harusnya emang panen karena pandemi ya mau tidak mau di dan bagaimana kemudian hadirlah inovasi-inovasi Pak, dan kalau tidak salah juga memang kan kalau di Garuda punya layanan digital kirim aja ya kalau nggak salah ya Pak Teddy ya. Itu yang mungkin lebih dimaksimalkan lagi ketika misalnya tidak boleh mengangkut penumpang, dan memang harus dipatuhi juga ya Tribuners ya, karena kalau kita melihat yang kasus di India itu kan Pak yang sekarang lagi mungkin lagi betul. Perbincangan semua pihak kan kasus di India itu kan ibaratnya kayak hari raya Lebaran gitu ya, mereka berbondong-bondong tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Ya, akhirnya kan kena dampaknya yang lebih dahsyat gitu ya kalau kita mau mengistilahkan begitu. Nah, mudah-mudahan saja kita ini tidak demikianlah anunya ya. Iya, artinya betul. Kita belajar dari pengalaman ya Pak Teddy ya, Mbak Sukma ya. Betul sekali Pak Isran. Ketika kita abai dan mungkin kita menganggap, jangan sampai juga masih ada masyarakat yang menganggap bahwasanya COVID ini tidak ada dan segala macam gitu ya, sehingga mereka ya karena saya mau pulang secara kampungku dan segala macam, saya rindu dan segala macam. Semua rindu Tribuners ya, tetapi kemudian kita juga harus benar-benar tahan dulu rindunya, mungkin bisa melalui kan sekarang saya nggak tahu ini ya Pak Teddy mungkin bisa konfirmasi ya, tetapi saya melihat fenomena teman-teman beberapa keluarga ya, justru dengan adanya durasi waktu yang dibatasi. Ya, sepertinya Pak Isran terputus, mungkin karena jaringan ya, Tribuners ya. Baik, sembari kita tunggu Pak Isran terhubung kembali, Pak Teddy, mungkin karena jaringan beliau yang agak error. Kira-kira kalau kita tadi disampaikan impact-nya pasti ada gitu ya. Apalagi penurunan trafficnya itu 40-50%. Nah, kalau tadi Pak Isran bilang bukan hanya 40. Oh, itu Pak Isran sudah terhubung kembali. Silakan Pak, dilanjut yang tadi Pak. Iya, saya aja ini Mbak, intermezzo aja. Jadi saya melihat fenomena yang terjadi ini di teman-teman, di keluarga, kolega ya. Karena adanya waktu pembatasan dari tanggal sekian sampai sekian untuk dilarang mudik, justru ngambil mudik duluan gitu. Nah, mudik dari sekarang Pak ya? Di penerbangan udara itu itu terekam enggak peningkatan itu Pak Teddy, penumpang. Oh iya betul. Karena pada kenyataannya ada di transportasi darat ya. Sebagian saya lihat ada sudah mulai mengarah begitu, ada yang mau pulang Sabtu besok katanya kan sebelum mulai tanggal berapa tuh, tanggal 5. Kapan nih? Iya gitu. Cerdas apa ya Pak? Mereka juga masyarakat jago melihat celah ya. Kita dilarang belum dilarang. Pulang sebelum ketat. Gitu. Ya mungkin Pak tadi bisa langsung konfirmasi langsung Pak bagaimana peningkatan mungkin dibandingkan sebelum bulan Ramadan, mungkin dibandingkan Maret itu memang ada peningkatan ya? Atau detik-detik menjelang diberlakukannya larangan mudik itu, apakah ada peningkatan traffic penumpang untuk Garuda Indonesia sendiri seperti apa? Khusus penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin. Silahkan Pak Teddy. Iya, jadi mungkin kita lihatnya dengan dikeluarkannya peraturan SE nomor 13 ini kita bisa membaca sih Mbak, karena memang di SE itu disebutkan adanya pengetatan untuk pengetatan mudik itu dari seminggu sebelum tanggal 6 dan juga seminggu setelah tanggal 17. Nah, dari situ memang mungkin dari pemerintah juga melihat bahwa ada kecenderungan bahwa masyarakat akan mudik di sebelum larangan itu sendiri. Jadi secara traffic memang kita melihat adanya peristiwa itu, tapi kita nggak bisa mengkonfirmasi apakah mereka mudik atau enggak. Kita nggak bisa konfirmasi. Tapi kalau dilihat dari sisi traffic, memang ada peningkatan ada peningkatan Pak sebelum pengetatan larangan mudik tersebut. Gitu. Tapi kalau kita disuruh konfirmasi itu orang mudik atau enggak? Waduh. Enggak, saya pulang kampung, Pak. Enggak, Pak, saya pulang kampung. Enggak, Pak, saya mau jenguk orang tua bukan mudik kan bisa seperti itu ya.
sekarang juga kalau misalnya kita tanya demikian ke masyarakat pasti jawabannya mereka, kata siapa saya mudik, memang saya tinggalnya di sana kok atau apa dan segala macam. Baik, Tribuners, semoga juga pastinya ketika ini kan juga sudah banyak tersebar di sosial media, di di media elektronik, televisi dan segala macam terkait larangan mudik ya. Semoga kita juga bisa lebih mau memahami bahwasannya memang kondisinya ya tidak memungkinkan untuk pulang kampung atau untuk mudik seperti itu ya. Baik, saya mungkin masih di Paisan lagi Pak. Kira-kira nih untuk penyedia jasa transportasi di darat, laut, dan udara, kira-kira kalau Bapak menerawang nih melihat situasi sekarang ya, yang paling berdampak itu di mana Pak? Udara kah, darat kah, atau laut? Atau semuanya kira-kira punya potensi untuk paling mungkin tergerus di momen ini, di periode larangan mudik ini? Silahkan Pak Isran. Ya, jadi kalau kita mengamati ya, artinya menganalisis lebih jauh, mencoba memprediksinya, ya memang sih secara dampak keseluruhan tiga moda ini atau kalau ditambahkan moda kereta juga sama ya, berdampak juga. Yeah. Hanya memang kalau kita melihat lebih jauh ya dengan perilaku masyarakat kita di dalam melakukan transportasi, saya kira transportasi darat secara itu masih lebih mending ya, karena biasanya kan banyak celah-celah tuh, ada jalan tikus lah, ada jam-jam ya mengakali kelelahan mungkin petugas-petugas kita nantinya ya. Nah, sangat berbeda perilakunya ketika misalnya di moda udara yang Pak Teddy lakoni, itu kan ya jelas itu kan prosedurnya sangat ketat untuk naik pesawatnya, ada ini, ada itu, administrasi dan sebagainya, jam-jamnya juga terkontrol, tidak ada jalur tikus, tidak ada bandara tikus gitu kan. Jadi agak berdampak besar itu memang sangat signifikan saya kira itu pada transportasi udara dan juga laut yang notabene juga tidak bisa ada jalur lain gitu tikusnya. Ya. Baik, Tribuners, betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Isran ya. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya, pasti dari 3 jalur transportasi ini, udara, laut, dan kemudian darat, yang paling berdampak memang di udara dan juga laut gitu Pak ya, karena tidak ada jalur tikus kalau Pak Isran bilang. Ya, akal sehatnya kan memperlihatkan faktanya kepada kita kan seperti itu ya. Betul. Kalau mau end to end bandara ke bandara kan nggak ada jalannya, nggak ada. Tapi kalau darat kan ya ada saja kelihatannya ya. Ya tinggal bagaimana petugas di lapangan kita harapkan tetap berkinerja fit ya. Tetapi ya namanya human error, kemungkinan kan ada saja ya, dan namanya orang mau pulang kampung ya mungkin juga karena tingkat kesadaran tidak menyadari tujuannya sehingga tetap saja memaksakan bagaimanapun caranya ya harus sampai di rumah orang tuanya di kampung atau bagaimana. Betul sekali Pak Isran, contoh aja misalnya di wilayah Sulawesi Selatan nih, yang mungkin kampungnya ada di Sinjai misalnya, kan kalau misalnya ketat di jalur Bulukumba ya udah saya lewat Bone. Kalau memang ketat di Bone saya lewat Goa atau mungkin lewat jalur-jalur yang memang tidak tidak bisa ditebak oleh mungkin petugas atau apa dan segala macam sehingga mereka bisa tetap pulang gitu ya. Hanya memang juga Mbak Sukma ya, kalau kita lihat kalau lebih kepada secara korporasi angkutan sebetulnya relatif sama juga sih, karena kan kalau perusahaan angkutan bus misalnya ya yang memang plat kuning gitu kan tetap agak repot mereka mau akal-akalan ya, karena ada regulasi yang membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh. Yang kami maksudkan tadi ini kan fenomenanya kalau pemudik itu menggunakan kendaraan pribadi misalnya ya, itu mungkin bisa
mereka apapun caranya yang penting sampai gitu ya, mungkin bisa gitu. Jadi secara overall sebenarnya semua mode transportasi juga berdampak ya. Berdampak. Karena ketika transportasi umum yang bus dan segala macam, mereka juga kalau ada larangan ya mereka juga tetap tidak boleh gitu. Kayak pasti akan dijaga ketat. Baik, saya ke Pak Teddy lagi. Kalau tadi Pak, kalau misalnya kita bandingkan nih, ya di tahun 2019, kemudian 2020 dan sekarang di 2021, itu tentunya ada perbedaan gitu ya. Kan 2019 belum pandemi, kemudian 2020 sudah bahkan ketat ya, puncak juga kemarin pas di Idul Fitri di 2020 puncak juga larangan tidak boleh mudik. Sekarang di 2021 boleh mungkin dijelaskan perbandingan kinerja ketika awal PSBB, Pak, kemudian aturan larangan mudik, kemudian sekarang berlaku lagi larangan mudik, kira-kira lebih berat mana atau sama-sama berat gitu, Pak? Silakan, Pak Teddy. Ya, kalau ditanya kinerja kita pasti ada penurunan dari tahun 2019 ke 2020, 2020 ke 2021 ini kurang lebih hampir sama di kondisi kita pada saat pandemi. Cuman memang bedanya pada tahun ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isran, pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Jadi yang di 2020 tadi disampaikan bahwa peraturan itu melarang maskapainya, operatornya untuk tidak terbang ke satu tujuan. Tapi di tahun ini bukan lagi maskapainya yang dilarang, tapi pengetatan pada pelaku perjalanannya, di mana ada dokumen-dokumen yang harus mereka lengkapi untuk pengecualian itu. Jadi sebenarnya 2020-2021 kalau bisa dibilang kurang lebih sama, tapi di 2021 ini kami sebagai operator diberikan sedikit relaksasi, tapi juga ada satu sisi juga ada kewajiban itu untuk memonitor masalah dokumen-dokumen itu. Ada tambahan dokumen yang perlu diverifikasi. Iya betul ya. Sekarang juga dulu kan mungkin masih rapid sekarang harus antigen gitu ya. Belum lagi juga vaksin. Sebenarnya juga dengan adanya vaksin juga dan new normal sekarang, di mana juga pemerintah setempat juga saya lihat mereka sudah mulai sedikit melonggarkan gitu ya, agar perekonomian juga bisa tetap jalan. Karena ketika benar-benar ketat ya, bagaimana perekonomian mungkin khusus Sulawesi Selatan bisa berjalan maksimal. Baik Pak Teddy, kalau tadi disampaikan demikian, kira-kira dampaknya terhadap keuangan korporasi seperti apa nih Pak? Pasti sangat berdampak. Tadi dari jumlah traffic aja yang mungkin di sekarang 1.100-an per hari dari Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian tergerus 40-50%. Nah, kalau dari kinerja keuangan korporasi seperti apa? Apakah kira-kira dengan periode dari larangan mudik ini tuh benar-benar berpengaruh sehingga ada misalnya karyawan, staf yang dirumahkan lagi atau mungkin tidak dapat THR misalnya, atau seperti apa bonus-bonus di momen Lebaran atau seperti apa Pak Teddy? Silakan. Ya, manajemen Garuda Indonesia berkomitmen Mbak bahwa kita tidak melakukan pengurangan karyawan pada saat kondisi karyawan pada saat kondisi COVID, walaupun memang ada peraturan SE 13 itu yang memang secara komersial tadi berdampak sekitar 40-50%. Dan juga terkait THR, kita manajemen berkomitmen juga bahwa tetap membayarkan THR. Jadi semua hak-hak pegawai kita coba usahakan untuk penuhi dengan caranya, salah satunya seperti tadi Mbak Sukma sampaikan, bahwa kita melakukan inovasi-inovasi seperti kita membuat produk kerja, di mana fokus produk itu adalah membantu pergerakan pengiriman barang dari UMKM dari satu daerah ke daerah lain. Jadi target-targetnya seperti itu untuk meningkatkan percepatan pergerakan ekonomi. Kita buat kirim aja, terus kita juga ada penerbangan freighter, passenger freighter. Kita ada 2 passenger freighter yang sekarang beroperasi menggunakan Airbus. Itu untuk terbang domestik maupun internasional. Terus kita juga khususnya di Sulawesi Selatan ini kita aktif untuk berkomunikasi dengan para stakeholder dan juga para eksportir
gimana caranya kita meningkatkan ekspor di Sulawesi Selatan ini. Diharapkan dengan peningkatan ekspor Sulawesi Selatan, ini akan meningkatkan perputaran roda ekonomi di sini dan juga Garuda berperan aktif di situ. Ujung-ujungnya seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau dari sisi penumpang akan terjadi penurunan, ya kita akan cari revenue stream lainnya yang bisa kita kerjakan. Berarti ada penambahan armada ya Pak untuk mengangkut kargo mungkin dari Makassar ke mana? Ya, kalau penambahan armada, jumlah armada kita masih sama, Mbak Sukma, tapi memang ada beberapa armada kami yang karena impact-nya terjadi penurunan frekuensi itu, dia idle, kita convert menjadi passenger freighter. Jadi kursinya kita copot, sehingga kargo bisa masuk ke cabin di atas juga. Oke, kalau boleh tahu, Mas Teddy, di Makassar sekarang dari Bandar Sultan Hasanuddin, jumlah armada yang berangkat dari Makassar berapa ya totalnya secara keseluruhan untuk Garuda? Ya, kalau secara rata-rata sebelum masa pengetatan ya, itu kita terbang sekitar 20 flight per hari. Per hari, gitu ya? Kita 20 flight, betul. 20 di sejumlah destinasi, sejumlah rute ya yang ada di seluruh ada Indonesia. 33 rute yang kita layani. 33 rute. Baik. Saya ke Pak Isran lagi. Pak, ini kira-kira dengan langkah pemerintah, apakah memang sudah tepat ya untuk melarang mudik dan apakah telah menjadi solusi tepat di situasi sekarang? Sementara kan tadi Bapak sudah menjelaskan sendiri nih bahwasanya ada teman, ada keluarga yang memang kayak terang-terangan mereka menantang itu karena mereka tetap ingin mudik apa dan segala macam. Dan kira-kira dari pandangan Bapak melihat situasi ini, kapan sektor transportasi benar-benar bisa pulih, mungkin khususnya untuk maskapai penerbangan dalam mungkin di bulan berapa kira-kira bisa membaik atau seperti apa? Silahkan Pak Isran. Iya, jadi bicara masalah tepat atau kurang tepat, saya kira kebijakan pemerintah ini kan tentunya telah melalui proses evaluasi dan kajian-kajian yang mendalam atas fenomena 1 tahun ya yang telah kita alami. 1 tahun pandemi kemarin kan yang juga ada lebarannya kan juga menunjukkan kepada kita bahwa pengetatan perjalanan dalam tanda petik juga masih ada kelemahan-kelemahan sehingga memang hasil evaluasi pemerintah juga akan menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat kita yang terpapar COVID-19 akibat tidak mengindahkan kebijakan-kebijakan pemerintah ya sebetulnya. Nah, kalau kita melihat secara rentang waktu 1 tahun ke depan, termasuk yang telah kita lewati, memang kan ada momen-momen penumpukan pergerakan transportasi oleh masyarakat kita di Indonesia ya. Misalnya salah satunya saat ini adalah tentunya Lebaran, kemudian ke depan masih ada biasanya Lebaran Idul Adha, kemudian masuk lagi di bulan-bulan Agustus ada lagi perayaan kemerdekaan 17 Agustus kita ya, yang tentunya juga ada penumpukan masyarakat, pergerakan masyarakat di situ. Kemudian masuk lagi menjelang akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru. Saya kira momen-momen itu yang memang menjadi titik-titik rawan sebetulnya ya kalau melihat fenomena bagaimana virus COVID-19 ini tersebar ya. Sehingga memang ke depan kita berharap meskipun kondisi perubahan yang terjadi secara penyebaran ini belum signifikan ditekan, tetapi dengan adanya langkah-langkah seperti vaksinasi yang sudah mulai dilakukan secara bertahap ya, memang kalau kita mengamati sendiri ada fenomena yang menurut kami adalah overestimate dari masyarakat kita ya.
termasuk juga mungkin kepada kita-kita yang sudah divaksin gitu ya, Mbak Sukma ya, Pak Teddy ya, beranggapan bahwa kalau sudah divaksin tetap sudah bisa seenaknya bisa mudik normal gitu ya. Padahal kan sesungguhnya tidak seperti itu juga ya. Memang bahwa tingkat resikonya untuk terpapar menjadi jauh lebih kecil dibanding sebelum kita divaksin. Tetapi ingat, yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa progres jumlah masyarakat kita yang divaksinkan, taruhlah misalnya untuk Sulsel aja misalnya, itu kan belum cukup 1 juta vaksin kan, masih di bawah angka 1 juta. Kalau saya tidak salah, angkanya kan masih di angka 700-an ribu ya, yang sudah divaksin. Nah, itu kan jumlahnya belum mampu mewarnai gitu bahwa semua resikonya sudah turun gitu untuk terpapar. Nah, tetapi demikian dengan semakin berkembangnya juga kita amati ya, mulai dari tes untuk meyakini bahwa seseorang di dalam melakukan pergerakan itu tidak dalam kondisi terpapar, apakah OTG ataupun dengan gejala ya, itu kan semakin berkembang juga teknologinya. Saya lihat bahkan terakhir ada kan istilahnya itu geonesia ya, nama alatnya itu, sehingga itu kan lebih memudahkan ya, lebih memudahkan bagi masyarakat dan juga bagi operator penyedia layanan jasa transportasi. Nah, sehingga bayangan kita ke depan, kalau misalnya ini berhasil, strategi kebijakan pemerintah di dalam mana pada saat-saat momentum yang ditengarai bisa memicu banyak pergerakan orang berkumpul, itu kita bisa laksanakan dengan baik kebijakan pelarangan itu, maka kita mungkin bisa ada sedikit keyakinan bahwa insya Allah akhir-akhir tahun ini kan mungkin jumlah terpaparnya sudah mulai turun sedemikian ya, apalagi kalau misalnya kebijakan vaksinasi itu dibarengi terus-menerus ditambah jumlahnya ya, walaupun juga tidak mudah ya, karena itu membutuhkan biaya yang cukup besar sebetulnya, sehingga memang untuk rentang waktu yang lama, mau tidak mau kebijakan-kebijakan seperti ini harus kita laksanakan. Karena kalau tidak, misalnya contoh kasus tahun lalu adalah ketika sudah momen-momen seperti ini, sudah Lebaran, tidak terjadi pengetatan atau pelarangan sedemikian, masyarakat kita silahkan saja apa yang ingin dilakukan, silakan itu misalnya. Nah, dampaknya kan mungkin 2 minggu setelah itu kan fenomena yang lalu jumlah COVID-nya meningkat ya. Betul, Pak. Meningkat. Bukan hanya Lebaran, mungkin momen-momen hari libur akhir tahun juga menunjukkan kepada kita kemarin, karena kita semua kurang mawas, walaupun secara kebijakan pemerintah sudah coba siapkan paket kebijakannya, strateginya, tetapi kan masyarakat kita yang kurang mawas diri untuk mengimplementasikan itu ya, mungkin karena ya masalahnya ini kan virusnya tidak terlihat masalahnya, sehingga ini antara percaya dengan tidak percaya gitu kan. Iya. Nanti percaya kalau sudah kena, tapi kalau tidak kena kan sudah hilang penciumannya baru percaya, iya, Pak. Begitu. Sehingga harapan kita ya kita tetap berkeyakinan, punya harapan ke depan bahwa sektor transportasi ini bisa tetap menggeliat ya. Seperti yang Pak Teddy juga sampaikan bahwa memang ini kan ibaratnya terpending aja dulu sebetulnya ya, sehingga dibutuhkan kreasi atau inovasi layanan ya, misalnya tadi dialihkan di pengangkutan barang, difasilitasi di pengangkutan barang yang juga pada masa pandemik ini terus terang kalau kita amati juga meningkat ya. Saya sendiri selama 1 tahun pandemik ini, ibu di rumah, istri di rumah, loh kok ini Bapak banyak sekali belanja online-nya gitu, kebutuhannya gitu ya. Nah, ini
tidak terasa oleh masyarakat kita, tetapi nyata bahwa itu ada peningkatan. Dan ini mungkin potensi penghasilan, pemasukan yang dilirik oleh para operator jasa transportasi, Mbak. Ya. Betul sekali. Begitu. Betul sekali, Pak Isran, luar biasa tadi detail sekali sampaikan, dan juga itu sekaligus menjadi closing statement ya dari Pak Isran, bagaimana katanya maskapai penerbangan, moda transportasi udara bisa tetap survive dengan salah satunya dengan inovasi. Pak Teddy, mungkin juga ada yang disampaikan ke Pak Tribuners Pak sekaligus sebagai closing statement pada bincang virtual kita pada sore hari ini. Silakan. Mungkin sebagai closing statement, kami dari operator, khususnya Garuda Indonesia, ingin menghimbau saja Tribuners untuk selalu menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan awareness kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Isran, bahwa kadang kita agak lalai karena sudah divaksin, merasa sudah imun, sehingga buka masker kemana-mana. Nah, sebenarnya ini yang kita coba terus campaign, di mana Garuda Indonesia tetap melaksanakan physical distancing, walaupun memang secara peraturan itu sudah diperbolehkan untuk tidak di dalam pesawat, tapi kita coba campaign tetap melakukan physical distancing dalam pesawat, lalu kita juga melakukan boarding sequence by rule selama di bandara untuk tetap menjaga jarak pada saat antrian segala macam, itu semata-mata untuk menjaga menurunkan tingkat penyebaran itu. Dimana kalau kita semakin cepat bisa menurunkannya, berarti kemungkinan krisis ini juga semakin cepat berlalu. Kalau kita makin bandel istilahnya, Mbak, semakin lama nih kita akan suffer gitu. Iya. Jadi kita mengimbau untuk awareness semua para Tribuners, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, mohon disabar-sabarkan dahulu biar ini cepat berlalu. Kurang lebih itu sih, Mbak Sukma. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi ya. Intinya Tribuners ya, maskapai aja bisa sabar gitu ya untuk tidak mendapat penghasilan, tidak ada transaksi dan segala macam. Bagaimana tentunya kita juga harus sabar agar pandemi COVID-19 bisa cepat-cepat berlalu. Baik, Tribuners, sebenarnya kita ingin ngobrol lama-lama, asik sekali pastinya sharing ya, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan dari transportasi dan bagaimana ketika kita lihat dari sisi ekonominya, misalnya juga tadi banyak ulasan disampaikan oleh Pak Isran, tapi waktu juga terbatas, mungkin juga Tribuners sudah ingin siap-siap untuk buka puasa dan segala macam. Demikian pula dengan Pak Isran tadi katanya ada rencana pengen buka puasa ya. Kita akhiri dulu. Pak Isran, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mbak Sukma, Pak Teddy. Iya, sama-sama Pak. Dan buat Pak Teddy, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan untuk Tribuners, terima kasih banyak sudah nonton. Kita akan ketemu lagi pastinya di sesi Tribun Business Forum setiap hari Kamis ya. Kalau gitu, saya Sukmawati Ibrahim dan juga tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.